teman-teman ngaspal, selamat siang. Kali ini kebetulan kita lagi main-main di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Klaten. Nah, untuk siang ini kita lagi main nih di salah satu bengkel restorasi yang ada di Klaten, namanya Badas Garage. Kebetulan di depan saya udah ada Mas Wahyu sebagai ownernya Badas Garage. Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Mas, sorry siang ini kita agak ngerepotin ini. Kita Nggak apa-apa. mau ngegrecokin di bengkel ini, sekalian tanya-tanya gimana sih Badas Garage sendiri itu awalnya seperti apa ya Mas ya. Mungkin langsung kita mulai aja Mas. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman ngaspal yang ada di rumah. Badas Garage ini bacanya Badas atau Badas atau gimana Mas? Badas. Badas ya, Badas Garage gitu ya? Iya, betul. Nah itu terbentuknya mulai kapan, terus awal mulanya seperti apa? Mungkin bisa diceritain Mas. Kalau untuk Badas sendiri, dulu itu sebenarnya akunku waktu jualan Vespa. Jadi gitu. jauh sebelum aku buka workshop ini tuh, dulu ini mainan Vespa Matic, terus 2 tak juga, cuman dulu posisinya aku itu di Karawang, tahun 2016 sampai 19. Lah, berawal dari situ. Terus di tahun 2019 itu ternyata kontrak aku habis waktu itu kerja di Jakarta itu. Oh, oke. Di Karawang maksudnya. Lah pulang ke sini, lah itu iseng-iseng buat motor tapi motor sendiri. Berawal dari situ terus. Awalnya motor apa itu Mas? Dulu juga CB. Cuman dari Mega Pro itu waktu. Oh iya. 2019 awal kayaknya. Lah semenjak dari itu ya udah, terus semakin kesini ada orang yang nanyain, Mas buat motor kayak punya jenengan bisa nggak? Nah itu berawal dari itu, buat motornya ya hampir sama motorku semua awal-awal itu. Stylenya ya stylenya jenengan ya. Style yang ibaratnya sesuai kayak karakter saya lah, ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah semakin kesini terus macam-macam. Dulu aku pernah ngerjain motor sendiri itu kayak Ninja, Fish Air. Nah itu sekarang semua juga sama, ngikutin motor yang dulu udah pernah tak buat gitu. Iya. Kalau Badas sendiri itu apa sih Mas, singkatan atau apa? Ya dulu itu apa ya cuma iseng aja buat itu. Keren gitu loh. Badas itu keren lah. Iya. Maksudnya gitu ya, misalnya dilalahnya sampai sekarang itu ya produk-produk yang kita buat selalu keren. Iya. Oke Mas. Berawal dari nama Badas itu. Berarti kalau officially Badas Garage sendiri buka itu setelah Mas Wahyu selesai kontraknya di pekerjaan yang lama, berarti 2016 berarti Mas ya? 2019 ya? 2019. Itu waktu 2019 kan bikin restorasi motor sendiri ya Mas? Iya. Terus kebetulan ada konsumen dari luar yang pengen dibikinkan, pengen direstorasikan di sini sama Mas Wahyu. Itu awal pertama kali itu motor apa? Awal pertama kali itu yang motor yang dari benar-benar konsumen ya Mas? Nah. Kalau dulu, kalau untuk pekerjaan modif itu pertama tetap CB. Terus kalau restorasi itu awalnya mulai dari Honda Win. Itu pertama banget itu Honda Win. Terus mulai rame 2 tak, akhirnya 2 tak sekarang mulai rame juga kayak Fish Air, Ninja, gitu udah mulai masuk gitu. Cuman ya tetap mayoritas dari semua kerjaan itu tetap di CB, kebanyakan CB ya. Iya, karena tadi dilihat CB, di GL gitu. garasinya juga banyak memang di CB memang. Nah, kalau ya mulai 2019 sampai sekarang ini, kalau dari Mas Wahyu sendiri selaku owner dari Badas Garage, itu sebenarnya ada spesialisasi nggak sih Mas? Maksudnya, aku kalau bikin CB ya pasti istimewa. Tapi kalau yang unit yang lainnya mungkin karena mungkin digelutinya belum lama, jadi masih banyak belajar atau gimana Mas? Kalau saya untuk spesialisasi itu gini, cenderung ke modif. Pokoknya dari motor apa aja itu, stylenya di Badas itu harus ada unsur modifnya. Kayak misalnya, sempat ada juga restorasi original, cuman tetap ada modifnya, kayak velg dikasih yang rare, terus kayak ada sesuatu apalah, barang kayak shockbreaker atau apa, dikasih brand tertentu yang nambah kesan tersendiri gitu loh. Jadi motor itu nggak melulu yang original banget gitu loh. Kalau stylenya di Badas itu ya seperti itu.
Jadi yang bener-bener original itu hampir tidak ada. Pasti sudah resto mod semua ya Mas? Pasti ya? Restorasi pasti ada modifnya. Modifikasi, ya. Ada kombinasi apalah yang bikin motor itu lebih istimewa gitu. Gitu. Kalau mulai awal sampai sekarang ini Mas, kalau misalkan di total atau mungkin dari manajemen Mas Wahyu sendiri, dari manajemen Badas Garage sendiri, untuk target setiap bulannya itu minim harus yang masuk ke sini tuh dibatasi atau gimana, itu ada nggak Mas? Atau memang bebas aja ditampung aja semua atau gimana? Kalau sini itu biasanya aku open order itu 3 bulan sekali. 3 bulan Nah, sekali. 3 bulan sekali itu biasanya aku ada slot 10. Maupun restorasi ataupun pesan unit. Kan ada juga yang pesan unit. Oh, oke. Jadi kayak Ninja, minta dicariin semua dari sini, terus minta dimodif sekalian. Jadi di ownernya itu udah terima beli motor jadi gitu. Itu maksimal 10 motor per 3 bulan. Per 3 bulan 10 motor ya? Per 3 bulan 10 motor. Cuman di tahun 2025 ini sendiri, itu sampai habis itu udah penuh semua. 2025 ya? Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan sampai yang paling terakhir itu udah ibaratnya full slot lah. Cuman yang emang udah open di 3 bulan awal itu harus masuk DP. Cuman kalau yang belakangnya itu cuma kayak booking dulu gitu. Nah itu tadi kan kita ngomongin tadi karena untuk penerimaan sistem ordernya kan per 3 bulan sekali 3 bulan 10 sekali. unit. Kalau untuk proses pembayarannya sendiri, Kalau di saya itu misalnya pesan unit ya. Jadi di awal itu DP-nya antara 50% sampai 70% dari estimasi unit. Misalnya minta dibeliin Ninja sekalian modif itu estimasinya katakanlah 70 juta gitu ya. Nah, nanti untuk biaya DP-nya itu 50% sampai 70% dari itu, dari estimasi itu. kalau lama pengerjaan Mas, kira-kira Mas? Kalau lama Per pengerjaan unit gitu? tergantung ini sih, tergantung Request atau gimana? tergantung nanti konsep motornya mau seperti apa, terus tingkat kerumitannya seperti apa. Kalau hanya norma standar restorasi itu kita paling cepatnya 3 minggu sebenarnya bisa gitu restorasi ya. Cuman kalau yang pesen unit terus minta requestnya yang bisa dikatakan agak susah, lah itu kadang ada yang sampai 1 tahun, ada juga yang bikin lama itu kadang kan orangnya sendiri-sendiri, maksudnya itu punya gimana ya, yang konsep awal itu pengennya dibuat seperti ini, cuman di pertengahan jalan berubah konsep, nambah ini ya, itu yang bikin lebih lama dan dari budgetnya pun biasanya lebih membengkak. Pasti, ya Mas, ya. betul, seperti itu. Kalau katakanlah kita ngomongin ya itu deh, ini kan 2 tak memang masih rame ya Mas. Baru rame-ramenya ini. 2 tak itu standarnya kalau kita ngomongin Fish Air pengen dikembalikan seperti orinya, mungkin modif kaki-kaki aja lah. Itu mungkin di range 3 bulan sampai 6 bulan gitu Mas? Nggak sampai. Nggak sampai Nggak ya? sampai kalau kayak gitu. Oh, oke. Yang agak lama itu misalnya ternyata mintanya misalnya bodinya ya. Bodinya minta dibaruin dengan part original. Sesuai Nah, part itu, number gitu. Lah itu kita yang pertama kan susah untuk nyari partnya dulu. Iya. Terus nanti kan kayak repaint di bagian frame gitu-gitu itu yang bikin lama. Cuman kalau cuma restorasi, wah yang penting glowing, lah itu cepet itu. Itu cepat. Iya. Kalau nggak ada permintaan khusus gitu loh. Kalau dari Badas Garage sendiri Mas, itu berarti mulai dari pembongkar, kan ada konsumen datang nih, ingin restorasi, dia bawa motor sendiri, katakanlah Fish Air lagi ya, 2 tak. Pengen direstorasi, itu berarti di proses pencopotan semua part, terus pengecatan, mungkin vapor blasting untuk mesin-mesinnya juga, perakitan kembali, itu semua memang sudah ada di Badas Garage sendiri, atau Mas Wahyu ada yang ngesup-ngesupkan mungkin ke tukang cat lain atau gimana ya Mas? Kalau di Badas itu, kalau yang untuk las kayak penataan rangka dan lain-lain, pokoknya yang unsur dari las itu masih ditangani di sini. Cuman kayak nanti painting, terus vapor blasting lah itu ada langganan kerjasama sama kita. Kalau bongkar pasang, rakit semua ya di sini. Pokoknya yang bongkar pasang, mesin, sama perakitan, pengelasan itu di bengkel semua. Nah itu kan karena kan memang ada kerjasama sama bengkel-bengkel cat atau anu. Nah itu kan biasanya yang juga bisa mempengaruhi
lama enggaknya proses restorasi itu sendiri, Mas. Nah, Tapi bener. kan konsumen taunya kan, ya aku enggak rapi nih. Badas terus ya sing tanggung jawab ya Badas. Ya. Itu gimana, Mas? Cara menanggulanginya gimana? Misalkan di tempat cat ini antrinya memang lama banget, tapi kan konsumen taunya kan di Mas Wahyu gitu. Nah. Itu cara menjelaskan ke konsumennya gimana, Mas? Kalau kayak gitu udah tak antisipasi dari awal sih ya. Jadi biasanya kalau saya ngestimasi untuk waktu katakanlah 3 bulan, biasanya sebelum 3 bulan itu pasti udah jadi rata-rata seperti itu. Cuman kalau misalnya terjadi tumbuhan seperti itu, tukang catku itu di Klaten ada 3. Lah, 3-3-nya itu yang satu full ngerjain kerjaan dari Badas, terus yang 2 ini masih nerima kerjaan dari luar. Oh. Jadi misalnya satu yang khusus ngerjain tempat Badas itu overload, lah nanti tak ngesup ke yang kedua. Oh, ya. Jadi ya. nggak bisa sampai yang terlalu lama gitu. Karena Antisipasi waktunya biar jalan terus. karena ada beberapa opsi tadi, Mas ya. Ada beberapa opsi itu. Iya. Kalau sejauh ini, Mas, dari mulai 2019 sampai sekarang ini yang paling banyak ngerjain restorasi motor apa, Mas? Ninja Tetap CB kalau atau yang Ninja? restorasi. Oh, Ninja. Kalau restorasi Ninja, tapi kalau pesan unit itu CB GL itu banyak. Oh, iya. Restorasi Ninja itu wah baru. Ya nggak tahu ini musimnya lagi Ninja atau apa. Dan rata-rata minta restorasi yang hedon-hedon nggak, Mas? Kan ini kebetulan kalau Ninja ini kan sudah sekarang bahannya juga mahal. Nah, itu biasanya kan owner-ownernya kan minta restorasi yang wah ngeri-ngeri. Ya. Kalau rata-rata di sini sendiri? Kalau hedonnya sih enggak ya, cuman full variasi. Dan brand-brandnya pun bukan yang brand paling mahal gitu-gitu. Cuman ya ibaratnya udah standar Instagram, standar TikTok lah. Iya, standar gitu. TikTok dibuat konten keren ya, Mas ya. Pokoknya hasil finishingnya itu konten udah masuk lah. Iya. Seperti itu. Mas, kalau dari range harganya sendiri untuk proses restorasi, apakah ada klasifikasi misalkan 2 tak itu restorasi budgetnya segini, terus CB budgetnya segini, itu kalau dari Badas Garage sendiri ada klasifikasinya atau semua disamaratakan? Misalkan restorasi itu range harga segini gitu, gimana, Mas? Kalau Harga. di kita itu cenderung ini Mas, kita yang gimana ya, yang patokin itu untuk jasanya. Kayak misalnya motor metik, motor bebek lah itu nanti kan jasanya beda sama yang motor sport. Dan itu range-nya dari 1 juta sampai 3 juta itu Jasanya ya? Jasanya. Nanti mau restorasi motor bebek, metik ataupun sport lah itu jasanya di kita segitu. Lah nanti belum termasuk kayak cat, terus vapor blasting, powder coating, kayak part-part yang mau dipakai lah itu tinggal nanti permintaan si pemiliknya. Kalau di kita sebenarnya range dari jasanya itu cuma itu 1 sampai 3 juta 1 itu. sampai 3 juta ya, tergantung tipe motornya juga ya. tergantung tipe Otomatis kalau motornya. bebek ya mungkin agak lebih murah lah daripada yang benar. sport gitu, Betul, Mas ya. seperti itu. Terus ngomongin di awal tadi Mas Wahyu bilang awalnya mainan Vespa. Vespa. Kok bisa dari Vespa terus beralih ke CB gitu? Kan kayaknya timpang banget itu, Mas. Bisa diceritain sedikit mungkin situ. Dulu pun juga sebenarnya nggak pede sih. Yang dari awal aku kan ya sebenarnya 2013 itu udah pernah main CB. Cuman ya cuma main-main tok, maksudnya motor sendiri buat mainan itu. Nah itu udah vakum selama 3-4 tahunan lah. Oh ya, siap. Nah itu udah vakum sekitar 3-4 tahunan. Nah setelah itu ya waktu pulang itu kalau mayoritas di Klaten sendiri kan ibaratnya Vespa dulu masih sedikit. Iya, Mas. Dari segi unitnya sedikit, spare part-nya pun nyarinya juga susah. Lah itu kayak berbanding terbalik sama waktu aku yang di Karawang itu. Kalau di sana kan ibaratnya teman-teman sekota pun bengkel banyak, bengkel Vespa, spare part banyak. Lah saya juga bingung, akhirnya yang dulunya Vespa itu tapi tetap jalan, tetap jualan Vespa Matic itu. Aku ngambilin dari Jakarta, dari Karawang, tak jual di sini. Lah berjalan kayak gitu, terus di puncaknya itu di 2019. Setelah saya nikah, lah kayak penjualan Vespa itu udah menurun banget, menurun banget. Lah itu berawal dari menurunnya itu terus apa main CB aja ya, terus ya akhirnya balik lagi
main CB yang tadi waktu awal itu Iya, punya iya, saya iya, sendiri iya. itu akhirnya sampai sekarang. Terus sampai terjun ke spare part-nya juga. Iya, iya, iya. iya. Tapi waktu switch dari Vespa ke CB itu di tahun 2019, apakah memang Klatennya sendiri atau mungkin Jawa Tengah itu lagi rame-ramenya juga CB, Mas? Itu malah belum rame sih. Oh, Waktu aku masuk 2019 itu ya peralihan CB sih Mas. Yang dulu model-model CB racing kayak yang shock depannya tinggi. Iya, iya. Nah, itu dengan aku membuat CB yang waktu pertama aku itu mungkin ya style baru ya. Tankinya tak pakein Yamaha DT. Jadi dengan style slim gitu Mas ya. style beda lah dari yang sebelumnya. Terus tak tempelin part-part yang biasanya nggak dipakai CB. Akhirnya beranjak dari situ akhirnya terus ya berkembang. Spare part yang motor lain pun akhirnya terus nempel gitu. 2019 itu. Kalau menurut Mas Wahyu sendiri Mas, untuk ya mungkin nggak tahu itu komunitas motor apapun atau mungkin dunia restorasi modifikasi di Klaten sendiri atau mungkin skupnya Jawa Tengah. Untuk saat ini menurut Mas Wahyu sendiri gimana Mas perkembangannya? Kalau perkembangannya gimana ya Mas? Yo sebenarnya bisa dikatakan kecewa sih Mas. Jadi kayak dengan adanya TikTok itu kan banyak ibaratnya bukan yang pemain motor ikut kecot. Banyak kejadian itu yang diserang itu anak-anak CB gitu Mas. Oh iya, yang kemarin kejadian gitu, ya. Oke. Ya biarpun di sini kan ibaratnya bengkel dan bengkelnya pun nggak cuma CB. Cuman ya sangat disayangkan kenapa harus seperti itu gitu. Iya. Antara sama-sama pemodif tuh Mas, kayak motor 2 tak. Terus anak-anak CB lah. Kenapa harus ada kecot-kecotan itu? Padahal kalau seniku ya Mas, maksudnya saya ingatku itu ya, orang-orang yang main Ninja, main 2 tak, rata-rata dulu itu main CB semua. Dan kenapa harus ada kecot-kecot gitu loh? Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Lebihnya kan kayak dulu maksudnya, kamu mau mainan motor ini, mau motor ini terserah, yang penting tidak senggol-menyenggol gitu. Juga hobinya ibaratnya sama, modif motor. Kayak sekarang itu misalnya orang yang udah dulu pemain lama mau main CB lagi, pasti ada rasa malunya. Kok dulu CB ayem-ayem aja, di jalan banyak ketemu, mesti saling sapa. Lah sekarang di tahun 2025 itu udah kayak gimana ya? Serang-serangan malah Mas yo. Ngeri. Seperti dulu anteng-anteng gitu. Iya. Sama-sama main motor harusnya lebih dewasa. Iya Mas. Kalau untuk 2 tak sendiri Mas, itu kalau menurut Mas Wahyu masih akan tetap harganya, bahannya itu digoreng dan tetap akan tinggi untuk kedepannya ini atau gimana Mas? Khususnya VSR lah mungkin ya. VSR kan kemarin sempat lumayan tinggi itu. Sempat lumayan tinggi. Nah, untuk kedepannya itu kalau menurut pandangan Mas Wahyu sendiri gimana Mas? Kayaknya ini udah puncaknya sih Mas. Jadi kayak orang bosen tentang 2 tak itu udah mulai timbul tuh. Iya. Kayak VSR, kayak Ninja itu ya. Bosennya udah mulai kelihatan nggak kayak tahun 2022 lah. Tahun 2022, 2023 itu ibaratnya itu ya. jor-joran. Iya. Beli velg OZ, beli velg ini masih gantian gitu Pak. Habis beli ini. Nah ini masuk 2025 ini kayak udah yang kayak gitu udah berkurang. Terus masuk sekarang paling kan eranya yang bilet-bilet itu. Cuman kan kemarin juga kayak ada yang main YZ, Yamaha YZ gitu. Mungkin bentuk bosen dari orang-orang yang main Ninja, VSR. Terus beralih lagi kalau yang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu baru rame Mio. Nah itu pasti orang-orang yang biasanya kalau yang bangun Mio punya Ninja juga. Seperti itu loh. Jadi arahnya itu udah dari ini ke sini akhirnya endingnya Mio. Iya. Arahnya ke situ. Dan banyak juga yang customerku kayak gitu. Jadi tahun kemarin pesen Ninja di sini. Lah tahun ini pesen Mio. Seperti itu. Iya. Jadi tadi memang seperti itu. Arahku memang mau bahas ke Mio ini Mas sebenarnya Mas. Karena kebetulan ya bukan hanya di Jawa Tengah sih Mas, di Jawa Timur sendiri juga. Kalau di Jawa Timur
ya hampir sama sih sebelumnya yang jadi owner Ninja, owner Fish Air gitu, sekarang bangun Mio. Nah, itu kok bisa urutannya seperti itu, terus kok bisa Mio itu rame lagi dan harganya juga wah bahan gila-gilaan udah digoreng juga harganya. Terus itu Mas, kenapa ya kok katanya 3 warna yang 5TL ini harga bahannya lebih tinggi? Kuning, biru telur asin, sama silver. Nah, itu apa sih yang membedakan ini dari varian warna Mio yang lain? Ya kita ngomongin ini yang sporty yang 5TL ya. Kalau yang Smile kan memang harganya mungkin beda ya karena. Tapi dari yang sporty 5TL ini kok 3 warna ini jauh lebih mahal bahannya daripada yang warna lain, itu apa Mas? Kalau menurutku ya Mas, itu kan dari populasi motornya sendiri kan juga sedikit. Dan kalau warna kuning itu mungkin ketarik sama yang sebelum-sebelumnya Mas. Oh, Ninja kuning dan lainnya kuning. Sebelumnya kan awal-awal itu Satria atau dulu. Satria, Satria hiu kuning itu. Terus mulai tinggi. Lah habis itu terus Ninja. Fish Air ngikutin. Terus ini lari ke Mio, Mio juga yang kuning. Nah ini yang belum Supra ini seperti ini belum laku ini. Arahnya pasti kayak gitu. Mungkin ya gara-gara mainnya motor-motor yang sebelumnya kan udah dilewatin semua Mas, kayak Fish Air, Ninja, akhirnya nyari Mio pun pasti sekalian yang kuning gitu. Iya. Kalau dari Badas Garage sendiri Mas, untuk restorasi Mio sampai sejauh ini sudah berapa unit Mio yang sudah direstorasi di sini? Lumayan banyak sih Mas, ya udah 20-an ada. 20-an. Dan konsepnya seperti apa Mas? Apa tetap dengan ciri khas sesuai omongan Mas Wahyu tadi? Badas Garage selalu ada cirinya, walaupun original tapi pasti ada modifnya. Gitu. Nah, jadi pasti yang masuk restorasi, cuman ya restorasi modif jatuhnya. Biarpun looknya original, pasti ada yang dimodif. Kayak mesin itu pasti rata-rata di atas 150 cc. Sudah bore up pasti ya? Nah, sudah bore up pasti. Terus kayak kaki-kaki yo diproperin kayak pengereman. Iya. Vela gitu pasti diganti. Nah. Kemarin juga sempat ngerjain juga yang kuning. Kuning, looknya original. Cuman akhirnya kan laku, itu kan stok saya. Akhirnya laku, ya sama juga, dimodif juga, diganti shock Daytona belakang. Jatuhnya racing lagi. Mesin 150 lagi. Iya. Seperti itu, jadi ya nggak jauh-jauh beda lah. Gitu. Mas, kalau kita ngomongin Mio ya, Mio lagi. Mio kan memang sejarahnya dari dulu, walaupun matic kan tapi boros kalau kata orang-orang. Nah, dengan di bore up jadi 150 minim ya Mas. Itu apa nggak malah jauh lebih boros lagi Mas? Atau malah bisa lebih irit? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas. Kalau beberapa orang sih ada yang bilang lebih irit ya Mas. Cuman ya kalau menurutku balik lagi ke kebutuhan, misalnya si ownernya itu pengen 150-nya itu buat apa toh? Buat harian atau seperti apa? Kalau misalnya kebutuhannya cuma buat harian, nggak pengen yang ibaratnya motornya kencang-kencang banget, maksudnya cuma nyaman buat harian, itu sebenarnya bisa disiasati biar irit Mas. Kayak karburator, kayak yang kemarin itu tak pakein Jupiter ME. Nah itu kalau perbandingan sama yang Mio standar, itu hampir sama Mas. Malah jatuhnya kalau Mio yang standar ketika vakum di karburatornya itu udah jelek, jatuhnya mah lebih boros yang standar. Jadi ya itu tadi, misalnya pengennya yang nyaman-nyaman, harian enak, itu bisa irit Mas. Bisa tergantung request-nya sang owner sendiri ya. Tergantung request-nya sang owner. Kebutuhannya dibuat apa? Buat apa? Pengen open filter, pengen karbu ini dan lain-lain gitu. Iya. Kalau yang kemarin aku pakai karbu Jupiter MX itu enak Mas, irit. Karbu Jupiter MX berarti vakum juga? Vakum juga ya? Vakum juga, filter tertutup. Jadi ya kayak standar itu, cuman udah 150 cc. Iya. Kayak naik NMAX lah, ibaratnya seperti itu. Itu irit, bisa irit. Untuk saat ini apa masih ada antrian restorasi Mio juga di Badas Mas? Masih 5 unitan ada. Waduh, iya. 5 unit. Tapi yang 2 itu punya sendiri. Maksudnya kan biasanya aku selalu stok, kayak Mio itu nanti misalnya ready tak jual, terus CB misalnya ready tak jual gitu. Iya, lah itu tadi tuh. Karena memang kan di sini bukan hanya untuk restorasi, karena Mas Wahyu juga nyetok untuk unit yang siap untuk dijual. Gitu, betul. Untuk saat ini ada unit apa aja yang
siap untuk dijual, Mas? Siap dijual. Kalau yang udah ready itu ada Fish Air, kita ada Fish Air Millennium. Oh iya, masih milih punya. tadi ya. Heeh. Terus Tiger 2000. Terus dari Vespa juga ada. Jadi yang Badas Scoot itu sekarang aktif lagi. Oh. Setelah iya, Badas Gerek iya. ini jalan, akhirnya Ah. Badas Scootnya ikut jalan lagi. Jadi jualan Vespa Matic lagi. Oh. Terus Vespa Matic Sprint ada, cuman tak taruh di gudangku yang satunya. Ini PGO itu ya, tadi. motor Taiwan. Piaggio-nya Taiwan itu ada juga. Terus Mio masih ada 2. Kalau yang CBGL malah udah habis ini ternyata. Udah habis. Laku Sebagian udah semua. habis ya. Iya. Kemarin ada 2, cuman habis lebaran langsung laku semua. Iya. Untuk kedepannya mungkin ada planning seperti apa atau mungkin ada harapan yang mungkin belum tercapai dari Badas Gerek atau Mas Wahyu sendiri, mungkin mau restorasi unit apa yang memang belum pernah digarap di sini? Aku sih dari dulu malah kayak pengennya tuh Ereking gitu loh. Kayak tantangan gitu loh. Iya. Aku pengen banget Ereking, cuman mau beli sendiri kok kayak sekarang itu belum waktunya. Harganya goib ya. Harganya kayak gitu, kayak wah ini kayak Ereking menarik. Dan aku juga belum pernah dari dulu punya itu belum pernah Ereking Mas sama sekali. Jadi kayak wah kayak menarik ini. Untuk restorasi pun juga belum pernah Mas? Belum pernah kalau Ereking Mas aku. Kayak jadi tantangan gitu loh. Iya. Kalau yang lain 125Z udah. Oh, udah pernah Mas? Ninja udah langganan lah. Udah tahu maksudnya celah motornya itu seperti apa itu kurang lebih udah tahu. Kalau yang Ereking kan benar-benar masih wah buta banget ini nyari spare part-nya nanti di mana. Dan misalnya disubstitusi bisanya pakai apa itu masih ya kayak wah ini kayak seru ini. Iya. Seperti itu. Iya, teman-teman Ngaspal TV, karena kan kita ini lagi syutingnya kebetulan di tokonya. Nah ini mungkin ada pertanyaan ke Mas Wahyu. Mas Wahyu ini berarti kan sebelah kan bengkelnya, terus di sini ini kita lagi syuting ini pas di tokonya. Nah ini apakah toko ini hanya untuk menjembatani dari motor-motor yang direstorasi di sini, atau tidak menutup kemungkinan orang-orang yang di sini cuman hanya beli partnya aja tanpa restorasi di sini ya? Itu bisa semua Mas. Jadi kalau tokonya itu kita sementara jualannya masih online ya, maksudnya offline-nya pun ada, cuman kan kita tempatnya pun nggak di jalan pinggir jalan. Iya. Jadi untuk pembeli offline pun ya cuma lingkup-lingkup teman-teman kita yang nongkrong sama kita. Jadi di Klaten sendiri itu buat nyari spare part sampai ke Badas itu belum ada tahu gitu loh. Cuman kita udah main di marketplace juga, Oren. Aktifnya di situ. Iya. Terus misalnya yang restorasi di sini mau beli spare part dari kita sekalian juga bisa. Mau bawa spare part sendiri dari luar, di kita cuma restorasi aja juga bisa. Seperti itu. Mas, kalau untuk mungkin ini kan karena pas di depan saya ini ada beberapa penghargaan atau piala-piala ya. Mungkin kalau sejauh ini mulai 2019 sampai sekarang ini prestasi yang mungkin bisa membanggakan Mas Wahyu sendiri selaku owner dari Badas itu pas di momen apa Mas? Atau di pas tahun berapa, momen apa gitu? Tahun berapa ya? Di Wonogiri itu 2020 apa 2021 lupa gitu. Jadi itu ada kontesan, cuman ya bisa dikatakan gede. Itu jadi satu sama mobil-mobil itu Mas. Nah waktu itu aku masih bawa Tigerku yang dulu kan belum rame Tiger itu. Dan yang restorasi pun juga masih jarang. Iya. Lah beberapa kali aku pakai Tiger itu dari Jogja, Wonogiri, Solo, lah itu selalu nomor 1 terus di setiap eventnya itu. Makanya di tahun-tahun itu tahunnya Tiger itu kayak spesial banget. Padahal motornya biasa Mas. Kalau dikatakan motor yang nggak sekarang hedon-hedon yang kerjain itu malah jauh nggak seperti itu. Iya. Biasa, cuman pada saat itu kontes kayak restorasi 4 tak itu belum seramai sekarang gitu. Jadi ya mungkin orang-orang yang dulu belum main jadi ada semangat terus
buat motor, tiga buat kontes. Jadi yang sekarang sampai ke hidon-hidon gitu. Kita ibaratnya dulu ngawalin gitu. Iya, Tiger ya berarti Mas ya yang membuat kebanggaan tersendiri itu ya. Iya. Waktu awal-awal. Mas, kalau harapan Mas Wahyu sendiri untuk otomotif, dunia otomotif di Indonesia atau mungkin khususnya di Jawa Tengah sendiri seperti apa Mas? Harapannya ya mudah-mudahan banyak brand-brand lokal yang sekarang bisa diterima di kalangan otomotif ya, soalnya pasarnya otomotif sekarang itu udah terusak sama barang-barang Cina itu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan kayak sekarang trennya Bilet, trennya CNC ya mungkin ibaratnya lokalan pun mudah-mudahan bisa rame. Jadi untuk teman-teman misalnya yang modif, daripada beli produk yang dikatakan import itu ya mending support brand-brand seperti itu. Wah, itu teman-teman Ngaspal TV didengerin tuh Mas Wahyu bicara itu tadi. Jadi kita mending lebih support yang brand lokal. Iya. Brand lokal itu ya gimana ya? Nggak ada salahnya lah orang kita muterinnya kan juga di Indonesia. Gitu. Iya. Mas, mungkin ini bukan pertanyaan sih, mungkin Mas Wahyu mungkin mau bilang ke teman-teman Ngaspal TV yang ada di rumah. Kalau yang baru mulai main motor atau pengen restorasi modifikasi motornya itu harus yang seperti apa? Mungkin dari awal basicnya harus nyari motor yang seperti apa, terus nanti dimodif seperti apa, harus sesuai budget atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Mas ke teman-teman Ngaspal TV yang ada di rumah ini. Ya kalau buat pemula misalnya mau restorasi gitu ya langkah pertama itu cari dulu, maksudnya motor yang ada value-nya buat direstorasi. Kalau menurut saya ya Mas. Iya. Jadi ya kadang ada juga, biarpun motor nggak punya value, cuman dia ada historical tersendiri buat dia. Nah itu direstorasi nggak apa-apa. Cuman kalau hanya ikut-ikutan restorasi, alangkah lebih baiknya kalau yang motor ada value-nya. Jadi suatu saat misalnya orang kan pasti ada bosennya Mas. Yeah. Jadi misalnya besok bosen dan mengharuskan motor untuk dijual, value-nya masih biasanya naik lah kayak Ninja kuning lah ibaratnya. Sekarang beli 30 juta, restorasi sekian. Lah besok misalnya dijual, harganya pasti naik. Iya. Jadi ya bisa dikatakan buat investasi juga. Oke, iya. Terus kalau misalnya pengen hunting part-part, lah itu diamati dulu. Maksudnya barang-barang yang layak dibeli itu seperti apa. Kalau misalnya ngejar kualitas yo, banyak sekarang produk-produk lokal yang original dengan harga murah itu sebenarnya banyak, daripada memaksakan buat beli katakanlah kayak kaliper Brembo tapi KW. Lah daripada memaksakan seperti itu, budget yang buat beli KW itu dibelikan yang original lokal sebenarnya dapat. Kayak Cemco itu kan produk Indonesia. Seperti itu Mas. Oke. Mungkin satu kali pertanyaan lagi nih Mas. Ini mungkin yang selalu tak tanyakan ke bengkel-bengkel yang sifatnya restorasi modifikasi. Yeah. Kan ada banyak kalimat Mas di dunia permotoran, mungkin modif mobil juga kalimat ini biasanya selalu dipertanyakan. Katanya original itu kan hanya sekali. Terus kalau restorasi original itu gimana penjelasannya Mas? Padahal kan original itu hanya sekali. Tapi kok terus bengkel-bengkel restorasi ada yang kita terima untuk restorasi original lah, itu gimana? Kalau menurut Mas Wahyu gimana? Kalau saya ya back to basic, ibaratnya misalnya motornya ini Eric King ya. Eric King back to basic itu berarti kan semua sesuai katalog. Ya itu dibalikin sesuai katalog, cuman yo originalnya original spare part, bukan original yang emang bener-bener original bawaan motor. Iya. Oke. Masih original katalog tepatnya. Oke. Mas, terima kasih banyak atas waktunya Mas Wahyu. Ya, semoga Badas Garage tambah maju, tambah sukses. Mas Wahyu sendiri selalu diberi kesehatan agar supaya bisa terus berpikir kreatif gimana memajukan dunia otomotif khususnya di Jawa Tengah sendiri, terus selalu mengikuti perkembangan dunia modif restorasi juga ya Mas ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas. Ya, semoga sukses selalu Mas. Amin, terima kasih Mas. Ya.